Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami masih di Newsline siang hari ini. Kita masih punya topik bahasan selanjutnya ya Jason. Karena tadi pagi dan juga beberapa hari terakhir ini ada sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang dilaporkan terendam banjir. Ini semua terjadi karena hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak hari Kamis kemarin sampai dengan dini hari tadi pagi. Ini masih hujan, Jason. Masih hujan, dan ya? dampaknya ada banjir yang ketinggiannya macam-macam, bervariasi. Mulai dari ada yang bilang mungkin 10 cm, kurang lebih mata kaki lah ya, sampai ada yang kurang lebih tuh menjelang 1 meter itu banjir di daerah-daerah tertentu. Sekitar 100 meteran begitu. Ini seperti gambar yang kita lihat ini sini. Sekarang ada masyarakat yang kemudian harus menggunakan alat bantu begitu ya, seperti perahu karet atau perahu buatan untuk bisa beraktivitas. Salah satunya nih di wilayah Cempaka Putih ya. Itu juga menjadi salah satu wilayah yang kemarin sangat terdampak aktivitas macet begitu. Dan kalau kita perhatikan di hari kemarin tuh, hari Kamis dan juga Rabu, memang kemacetannya cukup terjadi panjang dan hampir merata di sejumlah daerah. Nah, hingga Kamis siang banjir setinggi 50 cm ini Valen, bahkan merendam ruas jalan Ledjen Suprapto di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dan banjir sendiri ini menghambat sejumlah arus lalu lintas yang melewati di sana, terutama orang-orang yang harus bepergian ke kantor atau beraktivitas lewat jalur-jalur tersebut. Bahkan kadang ya kalau kita lihat ya, kasihan loh Jason, pada saat akan misalnya masuk nih ke arah Jakarta Timur ya, tiba-tiba ada mobil, ada motor tuh terus paksa harus putar balik misalnya gitu. Padahal ini bentar lagi nih harus ke kantor misalnya. Ya jadi gimana ya, dilema ya, karena masalah banjir di Jakarta sebenarnya bukan hal yang baru lagi, sudah dibahas dari tahun ke tahun, tapi sampai sekarang solusinya mungkin belum terasa ya. Betul. Dampaknya untuk kita. Apapun itu solusinya, mulai dari zaman dulu tuh, zamannya Basuki Cahayapurnama kan ada yang namanya normalisasi sungai. Kemudian di zamannya Pak Anies Baswedan itu ada naturalisasi sungai. Beragam upaya kemudian untuk bisa membuat luapan sungai pada saat musim banjir ini kemudian bisa menahan debit air, tapi ternyata sampai dengan saat ini ya Jakarta juga masih banjir juga begitu ya. Ini kemudian harus diupayakan sejumlah upaya-upaya yang lebih jitu ya. Bahkan reklamasi kan juga dilakukan, salah satunya adalah untuk menangani masalah banjir di Jakarta. Betul. Nah, sekarang yang bisa dilakukan supaya banjir ini tertangani dengan lebih cepat, tapi mungkin bukan jangka panjang ya. Ada beberapa rumah pompa biasanya mulai diaktifasi lagi, dipakai untuk kemudian menyedot air banjir itu. Dan bagaimana caranya supaya kalau seandainya memang ada yang harus dievakuasi, disiapkan tempat untuk mengungsinya. Dan biasanya ini yang membuat was-was itu adalah kalau banjir, Jason, mungkin ada yang terjebak di rumahnya. Biasanya lansia atau orang yang punya penyakit, biasanya susah untuk bisa dievakuasi. Kemudian juga ini masalahnya dengan tiang listrik, karena itu ada aliran listrik kan, biasanya sangat berbahaya ya. Betul. Nah, tadi kalau Valen menyinggung soal adanya upaya pompa begitu ya, seperti misalnya nih, salah satu daerah terdampak di Kelurahan Cempaka Putih Timur ini menyebut banjir yang terjadi sejak Kamis pagi ini kan diakibatkan meluapnya Kali Utan Kayu. Nah, makanya ada 3 unit pompa yang sebenarnya dioperasikan untuk bisa menyurutkan agar air banjir ini bisa mereda. Dan kemudian memang di wilayah tersebut, di wilayah Cempaka Putih Timur itu dikabarkan banjir surut sekitar Kamis sore, dan banjirnya setinggi kurang lebih sekitar 60 cm yang merendam kawasan permukiman Rawa Indah, Pegangsaan 2 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kelapa Gading ini juga langganan nih banjir ya. Nah, makanya. Dan di jalan-jalan yang kadang tuh di jalan tol misalnya gitu ya, aduh miris sekali ya, kenapa kok ibu kota kita nih suka kebanjiran gitu kalau misalnya hujan deras. Nah, ini pemirsa, selain itu karena hujan deras ini mengguyur DKI Jakarta, akibatnya sejak hari Kamis dini hari sampai dengan hari ini Kali Cakung Lama meluap. Kemudian ada beberapa kali juga ikut meluap. Dan kemudian walaupun kita lihat terendam banjir di sana, warga di kawasan Kali Cakung ini sempat untuk menolak kalau diajakin mengungsi, dan mereka memilih supaya ya sudahlah tetap bertahan saja di rumah masing-masing. Kadang ya Jason, bahkan pada saat ditanya apakah ibu bapak yang tinggal di sini tidak mau mengungsi saja, karena kan masuk ke rumah susah tuh, harus pakai ban karet gitu ya. Dia akan bilang, aduh ini tuh sudah bertahun-tahun Mbak kejadiannya begini, jadi kita ya sudahlah diangkat saja barang-barang. Jadi lebih ke arah pasrah gitu. Iya. Dan ini menjadi sebuah penormalan begitu, karena banjir selalu datang ya. Betul, karena kan gini, banjir itu tidak hanya masalah banjir kemudian surut dan masalahnya hilang atau gone gitu, nggak gitu juga. Tahu nggak pemirsa, kalau banjir datang itu tuh permasalahan kesehatan juga mengintai di situ, permasalahan keamanan. Bayangkan kalau misalnya Anda banjir,
Anda meninggalkan rumah begitu ya, kita nggak ada yang jagain rumah, mungkin saja barang-barang bisa dibobol juga. Jadi sebenarnya masalah-masalah sosial ini juga ada kaitannya sedikit banyak karena banjir yang tidak teratasi ini. Makanya memang perlu langkah-langkah jitu untuk bisa menangani banjir di Jakarta. Ya kalau masalah ya jangan buang sampah sembarangan, itu mah udah hal dasar ya. Oh, ini harus yang dilakukan. diselesaikan oleh pemerintah karena kawasan serapan air, Ya. kemudian sungai-sungai itu harus mulai dinormalisasi lagi, diperbaiki, terserah lah namanya apa ya jasanya. Jangan lupa kalau banjir itu mendatangkan penyakit. Betul, dan secara ekonomi juga jadi stagnan. Orang-orang mau ke kantor juga jadinya pergerakan bisnis juga jadi melambat kan kalau dengan adanya banjir karena adanya akses-akses yang melambat begitu ya. Nah kita juga akan melihat nih bagaimana komentar warganet menanggapi soal banjir yang nggak selesai-selesai di ibu kota ya. Yang pertama, @umar_malikras. Ini di Instagram ya pemirsa. Yang pertama itu mengatakan begini. Gue tinggal di Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat. Udah lama nggak lihat pemandangan banjir di Cempaka Putih. Pakai perahu kayak gitu. Jadi sempat ini ya. merasa ada yang janggal, ya kan? Karena sudah lama, tapi ya udahlah. Tapi akhirnya harus mengalami kejadian seperti ini lagi berulang begitu ya. Terus kemudian ada @dadanskian, sabar ya, bentar lagi launching mobil terbang katanya. Aduh, mungkin nanti mobil terbangnya di tahun kapan di masa depan ya. Jangan dong, pokoknya intinya ini harus diusahakan gimana caranya supaya banjir ini bisa segera Yang teratasi. spesifik lah upayanya. Betul, dan pemerintah tetap harus menerima kritik-kritik ini dan harus sambil bekerja ya. Jason. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.